Oke, sekarang saya akan menjelaskan dari awal dinamika penyebaran agama Kristen dan munculnya gereja-gereja di Jawa. Ternyata teman-teman, gereja Protestan sudah dikenal di Indonesia sejak zaman VOC. VOC ini adalah anggota gereja Protestan di Belanda. Nah, sementara itu, penyebaran agama Kristen Protestan di Jawa dimulai dengan kehadiran warga Maluku yang bergabung dengan serdadu Belanda. Mereka dikirim ke kawasan militer Belanda yang utama seperti Batavia, Semarang, dan Surabaya. Selain itu, terdapat beberapa kumpulan seperti di Cirebon dan Banten yang menerima pemeliharaan gerejawi dari jemaat-jemaat tadi. Ketika itu gereja yang dibentuk oleh VOC tampak tidak memenuhi tugas serta panggilannya sebagai wadah pembentukan dan tempat pertumbuhan jemaat Kristen, khususnya bagi kaum Jawa pada tahun 1799 sejak dibubarkannya VOC, gereja-gereja di Indonesia dijadikan gereja dengan nama Indiskrek, yaitu gereja milik negara yang diatur, dikuasai, dan dibiayai oleh negara. Namun, Van den Ende mencatat ketika itu pekabaran Injil di Pulau Jawa yang dilakukan oleh Nederlands Zendeling Genootschap atau NZG dilakukan dengan penuh keraguan-raguan. Karena itulah pekabaran Injil dilakukan oleh orang awam dari luar lembaga pekabaran Injil di Eropa. Mereka orang yang tidak mempunyai latar belakang pendidikan teologi tetapi mengetahui atau menguasai isi dari Alkitab. Ketika itu di Jawa Barat ada dua tokoh Kristen yang berpengaruh tetapi memiliki cara pandangan yang berbeda, yaitu misionaris Belanda Johannes MD dan tokoh Kristen berdarah Rusia pribumi C.L. Colen MD. Saat itu berpendapat bahwa masyarakat Jawa harus meninggalkan sarung plus kebaya lalu menggunakan pakaian barat agar bisa menjadi Kristen sepenuhnya. Namun berbeda dengan Colen, dia berpendapat bahwa Kristen bisa berakulturasi dengan budaya setempat seperti wayang kulit, kebaya, belangkon, mendaraskan doa, dan pengakuan iman rasuli dalam bahasa lokal. Ternyata cara Colen lebih diterima oleh masyarakat dan penyebaran Kristen kemudian dilakukan oleh NJV terus menerus, yang kemudian sekitar tahun 1850-an umat Kristen berkembang pesat. Wow, teman-teman. Lalu, pekabaran Injil selanjutnya dilakukan pada abad 18 oleh orang-orang Eropa non-gereja maupun dari lembaga gereja di Jawa Timur, menghasilkan kelompok orang-orang yang disebut jemaat. Pemerintah Hindia Belanda tetap memberikan peran untuk perkembangan Protestan. Pemerintah kolonial lalu memutuskan agar orang-orang Protestan digabungkan dalam satu organisasi gereja Protestan di Hindia Belanda. Pemerintah juga memberikan subsidi dan pengkajian para pendeta. Sementara itu pada tahun 1800, Katolik Roma juga mulai kembali datang ke Jawa. Ada anggapan dalam masyarakat Jawa menjadi Kristen berarti mereka harus meninggalkan cara hidup kejawen. Pada titik inilah kemunculan para penginjil besar menjadi kata kunci penting bagi penyebaran agama Kristen di Jawa. Para penginjil besar yang dilahirkan di abad ke-19 ialah Paulus Tosari, Kiai Tunggul Wulung, dan Kiai Sadrak. Sementara itu, Kiai Sadrak merupakan contoh kepemimpinan Kristen yang berhasil mengembangkan jemaat yang sangat erat kaitannya dengan kebudayaan Jawa. Bahkan pada masa hidupnya, Kiai Sadrak pernah menjadi seorang pemimpin Jawa yang terhormat dari gereja terbesar di Jawa. Sekian penjelasan dari saya awal masuknya Kekristenan di Jawa. Terima kasih. Penjelasan singkat mengenai awal masuknya penyebaran agama Kristen ke masyarakat Jawa dari saya. Sekian, terima kasih.